Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yoga Indra Tama, NIM saya A11 2019 11991. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yogi Wirawan Dwi Susila dengan nomor NIM A11 2018 11072. Di sini saya akan meneruskan dari Mas Yoga tadi yang mengungkap kasus AJ. Kasus pemilik akun Instagram yang menghina bermuka Cina terancam 6 tahun penjara. Seseorang pria di Bogor, Jawa Barat diamankan petugas karena diduga telah melakukan ujaran kebencian dengan menuliskan kata-kata bernada provokatif terhadap institusi Brimob Polri yang diunggah melalui akun Instagram pribadinya. Bukti posting AJ yang menghina Brimob. Pemilik akun Instagram @albian_31 tersebut mengomentari video penurunan spanduk pimpinan Front Pembela Islam atau FPI Rizik Syihab yang dilakukan aparat Brimob. Dalam kolom komentarnya, AJ menuliskan kalimat seperti gambar sebelah kanan. Paul Humas Polresta Bogor Kota Ibda Rasmat Gumilar mengatakan, pria berinisial AJ24 itu diamankan di sebuah kafe di Jalan Panduraya pada Minggu 22 November 2020 malam. Rahmat menjelaskan, kasus yang menjerat AJ bermula dari komentarnya yang tidak pantas di akun Instagram @brimob_id dalam postingan diberi judul "Negara Tidak Boleh Kalah". Rahmat menunturkan AJ telah mengakui perbuatannya dengan mengunggah video permintaan maafnya. Meski begitu, kata Rahmat, proses hukum terus berlanjut walaupun yang bersangkutan sudah meminta maaf. Adapun barang bukti yang diamankan oleh polisi berupa 1 unit handphone milik AJ. Perkembangan kasus AJ. Lanjutkan dari Mas Yoga. Perkembangan kasus AJ. Polisi terus mengembangkan kasus dugaan ujaran kebencian yang dilakukan AJ 24 tahun. Paur Humas Polresta Bogor Kota Ibda Rahmat Gumilar mengatakan dari hasil pemeriksaan, AJ mengaku hanya spontan menuliskan kata-kata yang mengandung unsur penghinaan itu. Meski begitu, polisi tetap memproses perkara tersebut dan menetapkan AJ sebagai tersangka yang dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang biasa disebut UU ITE. Dari hasil pemeriksaan sementara, motifnya spontanitas. Dia katanya cuma refleks, iseng, jadi nggak ada niat apa-apa. Dia lihat postingan itu terus mengirim komentar. Tapi ya ini, ujungnya kan jadi seperti ini, ucap Rahmat pada hari Rabu 25 November 2020. Rahmat menambahkan, setelah mengakui perbuatannya, tersangka juga meminta maaf melalui sebuah video yang diunggah lewat Instagram. Namun, sambung Rahmat, proses hukum terus berlanjut meski bersangkutan sudah meminta maaf. Proses hukum terus berjalan, kata Rahmat. AJ dijerat dengan 27 ayat 3. AJ dijerat dengan pasal 27 ayat 3, pasal 28 ayat 2 Junto, pasal 45A ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman 6 tahun. Tentang pasal Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik, bunyi pasal 27 ayat 3 UU ITE, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mendistribusikan atau membuat terdapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Sedangkan bunyi pasal 20 ayat 2 UU ITE, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan
atau SARA. Ancaman pidana bagi orang yang melanggar pasal 27 ayat 3 UU ITE ini diatur dalam pasal 45 ayat 3 UU 19/2016. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Ancaman pidana bagi orang melanggar ketentuan pasal 22 ayat 2 UU ITE adalah sebenarnya diatur dalam pasal 45A ayat 2 Undang-Undang 19/2016. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak memberikan informasi yang ditujukan dan menimbulkan rasa kebencian dan kerusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA, sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Mengenai penegasan bahwa pasal 27 ayat 3 UU ITE merupakan delik aduan, bahwa terlepas dari pertimbangan mahkamah yang telah diuraikan dalam paragraf terdahulu, pemberlakuan yang terdaftar atas pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam pasal 310 dan pasal 311 KUHP sebagai jenis delik yang mencatatkan adanya pengaduan atau claims untuk dapat dituntut. Harus juga diberlakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE sehingga pasal aku juga harus ditakdirkan sebagai dalil yang mencatatkan pengaduan atau claim untuk dapat dituntut di depan pengadilan. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau kelompok individu dan atau kelompok masyarakat tertentu dari atas suku, agama, ras, yang tergolong atau SARA. Jadi tanggapan kami mengenai kasus yang menjerat saudara berinisial AJ 24 tahun adalah kita sebagai masyarakat harus berhati-hati dalam bertindak, apalagi dalam menggunakan sosial media, karena sosial media adalah dunia maya yang bisa dilihat banyak orang, sehingga jika melakukan perbuatan yang tidak benar, semua orang bisa mengetahuinya dengan cepat dan menyimpan bukti tersebut untuk dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Terima kasih. Jika ada banyak kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.